Halo Sobat UKMC, saya Petrus Morwanto, dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unika Musikaritas Palembang. Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Lebih dari sekedar perayaan, ini adalah momen yang sangat istimewa bagi kita untuk kembali merefleksikan makna dan tujuan pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan selembar ijazah, tetapi adalah sebuah proses untuk mengembangkan kodrat kemanusiaan kita dengan segala potensi yang kita miliki, sehingga kita sungguh pada akhirnya menjadi manusia yang semakin utuh. Salah satu tujuan pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan manusia utuh adalah mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir kita. AI sudah menjadi bagian hidup banyak generasi muda saat ini. Tentu kita tidak boleh anti teknologi, karena AI memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Dikasteri untuk Kebudayaan dan Pendidikan Tahta Suci melalui dokumen Antiqua et Nova pada tahun 2025 menegaskan bahwa jika AI digunakan secara bijaksana dalam relasi guru dan murid yang otentik, maka AI menjadi sumber daya yang sangat berharga. AI mampu mempersonalisasi pembelajaran dan memberikan feedback yang langsung dan cepat, serta membangkitkan pengalaman belajar yang baik, terutama kepada mereka-mereka yang mempunyai akses belajar yang sangat terbatas. Namun ada harga yang sangat mahal untuk dibayar jika kita salah langkah, yaitu hilangnya sebuah proses. Seperti yang diperingatkan juga dalam dokumen tersebut, banyak AI generatif hanya menghasilkan, menyediakan jawaban, alih-alih mendorong siswa untuk menemukan jawaban sendiri. Akibatnya, kemampuan berpikir kita bisa menjadi lemah, bahkan menjadi tumpul dan tidak reflektif, kritis, serta kreatif. Disinilah letak titik kritisnya. Potensi besar AI sebagai alat pembelajaran juga beririsan langsung dengan resiko brain rot atau pembusukan otak yang kini sedang menjangkiti banyak generasi digital kita. Ketika AI digunakan bukan sebagai sarana untuk memperdalam proses berpikir, melainkan sebagai jalan pintas untuk memperoleh jawaban yang instan, ia tidak lagi sekedar sebagai alat bantu, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang mempercepat degradasi kognitif kita. Apa itu brain rot? Brain rot adalah kondisi degradasi mental dan intelektual akibat konsumsi konten digital yang remeh, yang kurang menantang, yang cepat dan dangkal secara berlebihan. Paparan konten semacam ini berpotensi merangsang pelepasan dopamin, zat kimia yang memicu rasa senang secara berlebihan di otak kita, sehingga meningkatkan resiko ketergantungan. Akibatnya, fungsi kognitif menurun, sehingga sulit konsentrasi dan fokus misalnya, daya ingat melemah, kemampuan problem solving berkurang, kemampuan pengendalian diri kita juga bisa hilang. Kita menjadi malas, kita tidak lagi mencintai proses berpikir, proses yang berliku dan reflektif dalam mencari kebenaran. Mengapa? Karena kita langsung melompat ke kesimpulan tanpa analisis, terjebak dalam jawaban instan tanpa memahami alasan, dasar, pemikiran di baliknya. Akal kritis kita terkikis, digantikan oleh algoritma yang mendikte apa yang harus kita sukai dan apa yang harus kita percayai. Sobat UKMC, bagaimana kita mengatasi supaya tidak terjangkit oleh virus pembusukan otak ini? Kita tidak perlu membuang perangkat kita tentu saja, karena kita tidak anti teknologi. Kita hanya perlu menggunakannya dengan bijaksana. Ada 3 hal sederhana yang bisa kita upayakan. Pertama, kita hargai proses di atas hasil. Jadikan AI sebagai mitra diskusi, bukan mesin pencetak jawaban akhir. Cintai proses berpikir reflektif dan kritis dalam mencari,
menemukan, dan memahami kebenaran. 2. Kita jalani diet digital. Seperti tubuh yang dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi, demikian juga otak kita. Memberi jeda dari layar, mengambil waktu untuk hening dan refleksi adalah langkah penting untuk memulihkan kedalaman berpikir kita. 3. Kita perlu beralih dari konsumsi digital yang pasif menuju konsumsi yang aktif dan sadar. Mengurangi kebiasaan scrolling tanpa tujuan, serta memilih konten yang membangun dan menantang pemikiran adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan intelektual kita. Sobat UKMC, teknologi harus membuat kita lebih cerdas, bukan lebih malas. Mari kita rayakan Hari Pendidikan Nasional dengan merebut kembali kedaulatan berpikir kita. Merujuk pada seruan Paus Leo ke-14 kepada orang-orang muda, mari jangan biarkan algoritma menulis kisah hidup kita. Jadilah penulisnya. Mari gunakan teknologi dengan bijak dan jangan biarkan teknologi mengendalikan hidup kita. Jadilah manusia yang tetap berpikir di tengah dunia yang semakin dangkal, yang semakin instan dan didikte oleh algoritma ini. Jadilah manusia yang tetap berpikir dengan akal sehat kita. Selamat Hari Pendidikan Nasional.